Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di Kimia Gaspol. Kali ini kita akan membahas materi kimia dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk memperbaiki kualitas air sumur kita di rumah. Ya, apa kabar saudara-saudaraku semua? Mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, bicara tentang air, maka sebetulnya ini saya akan menyampaikan apa yang harus kita lakukan. Jadi cara sederhana ya untuk menghilangkan bau-bau yang kurang nyaman dengan air sumur kita. Misalnya bau anyir, bau kurang sedap, kurang nyaman ya, rasa yang asam, rasa ampang, dan membuat air sumur itu yang tadinya keruh bisa lebih jernih gitu ya, dan yang penting jadinya terasa lebih segar. Nah, semua itu kita akan cari tahu semuanya. Nah, yang pertama, kenapa air bisa berbau, berasa, dan yang menyebabkan kurang segar, tidak nyaman? Maka kalau kita bicara air ya, air itu kandungannya, kalau ini misalkan air ya, air itu memiliki materi-materi di dalamnya sehingga menimbulkan rasa gitu ya. Misalnya ada ion Fe2+ ya, mangan 2+. Nah, ion ini berpengaruh seperti Fe. Itu kalau di dalam air terlalu banyak menimbulkan rasa-rasa anyir, bau anyir gitu, bau kurang nyaman ya kan. Kemudian ada zat organik. Nah, zat organik ini juga menunjukkan rasa kurang nyaman. Misal mungkin rasanya juga tidak enak ya, lebih asam dan seterusnya ya. Kemudian juga gas-gas, misalnya gas H2S, hidrogen sulfida, gas amonia, NH3, ini juga menunjukkan aroma yang kurang sedap ya, dalam air ya. Kemudian ada juga bakteri-bakteri yang hidup. Ada bakteri besi. Jadi bakteri besi ini bisa mengikat besi, mengoksidasi besi, sehingga dia mempertahankan tapi besi itu supaya larut dalam air, membentuk koloni seperti lendir-lendir begitu ya. Nah, itu koloni yang menyebabkan dia mengikat besi sehingga besi menimbulkan bau. Dia tidak akan mengendapkan besi. Itu bakteri-bakteri pengikat besi. Lalu ada bakteri-bakteri patogen. Itu bakteri-bakteri penyebab penyakit, misalnya coli ya. Di rumah biasanya terlalu dekat dengan septic tank ya, sehingga menyebabkan kontaminan terhadap air sumur, sehingga menimbulkan banyak sekali bakteri coli yang menyebabkan penyakit diare umumnya ya. Nah, sinyal-sinyal seperti ini yang menyebabkan air itu menjadi tidak nyaman. Tentunya perlu kita lakukan perawatan ataupun pembersihan ya. Kemudian belum lagi pH itu derajat keasaman air. Air sumur itu rentang pH-nya umumnya di bawah netral gitu. Jadi kalau ini kita bicara pH air ya, kalau kita tulis rentangnya misalnya ini 7, ini netral. Nah, ini 6 misalnya, kemudian 5. Nah, ini udah wilayah asam nih. Kemudian misalnya 8, ini wilayah basa. Nah, air netral itu artinya tidak berasa apa-apa ya kan, tapi kandungan-kandungan bakteri dan seterusnya, senyawa ion dan seterusnya ini, zat organik, itu menimbulkan air cenderungnya bersifat bersifat asam. Nah, air sumur rata-rata pH-nya itu kesini nih, cenderung asam nih, cenderung asam ya kan.
dan kandungan ini menyebabkan rasa yang kurang sedap. Nah, bagaimana kita akan membuat air itu lebih baik? Kita harus menghilangkan ini semua, mengendapkan dan menghilangkan ini semua, membunuh bakterinya, mengendapkan ion-ion dan mengendapkan zat-zat organik, serta mengoksidasi semua materi ini tentunya dengan oksidator. Nah, jadi ada hal-hal yang perlu kita lakukan, yaitu caranya seperti apa? 1. Jadi kita akan menaikkan pH air. Kita buat pH-nya menjadi berapa? Idealnya 8. Jadi di sini posisinya. pH 8 ini cukup ideal ya. Artinya kenapa kita harus naikkan 8? Ya, tidak terlalu basah tetapi cukup membuat rasa air menjadi lebih segar dibanding netral ya. Jadi lebih segar. Nah, manfaatnya apa pH 8 ini? Manfaatnya adalah 1, yaitu untuk tadi membuat rasa air menjadi lebih segar. Karena kalau cenderung asam itu akan menjadi asam airnya, masam, ampang, kurang nyaman. Kalau lebih pH-nya dinaikin menjadi 8 akan lebih segar. Yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas oksidator dalam hal ini atau desinfektan ya. Nah, apa oksidator atau desinfektan ini adalah nanti akan kita pakai desinfektan atau oksidator untuk mengoksidasi materi ini semua. Nah, itu kalau pH-nya 8 lebih di atasnya itu lebih efektif. Yang ketiga adalah mungkin lebih menyehatkan ya. Atau sesuai kebutuhan tubuh kita. Ya kan, kalau pH-nya agak tinggi itu sudah segar, kemudian terutama bagi kita yang sedang dalam keadaan sakit ya, kurang fit gitu ya, dengan pH lebih tinggi itu akan menjadi lebih baik gitu, kondisi keasaman tubuh kita akan naik, tidak asam. Kalau kurang sakit biasanya keasamannya kan turun ya, lebih asam. Tapi kalau ditambah dengan air ini supaya bisa menetralkan air di dalam tubuh kita. Ini yang pertama ya. Yang kedua adalah kita menambahkan desinfektan atau dalam hal ini klorinasi. Kita pakai ya klorinasi. Apa tujuannya klorinasi? Yaitu menghilangkan materi-materi, ion-ion, gas, bakteri dan seterusnya, materi-materi yang mengganggu dalam air. Kira-kira begitu ya. Yang kedua adalah menjernihkan air yang keruh atau
kurang jernih gitu ya, menjernihkan. Jadi semuanya akan dioksidasi sehingga menghasilkan vlog atau endapan. Ini salah satu fungsinya ya, melalui oksidasi. Jadi ini adalah oksidator kuat sehingga materi-materi akan teroksidasi sehingga menjadi endapan. Bagaimana mekanismenya? Ini mekanisme reaksinya ya. Contoh misalnya naikkan pH. Kita akan menambah bahan kimia CaOH 2 kali atau kapur. CaOH 2 kali ini bisa dibeli di toko kimia ya. Banyak toko kimia ya bilang kapur atau CaOH 2 kali gitu. Kalsium hidroksida ya. Nah, ini kalau kalsium hidroksida ditaruh di dalam air, itu akan mengionisasi menjadi ion Ca++ 2OH-. Nah, ini yang bersifat basa, yang berfungsi menaikkan pH air nantinya. Berapa kebutuhannya nanti kita hitung sama-sama ya. Kemudian yang kedua, klorinasi atau desinfeksi ya. Kita menggunakan sodium hipoklorit NaOCl. NaOCl ini akan terurai menjadi dalam air ya. Ini plus H2O, ini menghasilkan OCl plus OH- Na plusnya di sini ya. Jadi ini ion hipoklorit namanya, asam klorit, yang berfungsi untuk membunuh atau mengoksidasi materi-materi ini ya. Maka kita akan selanjutnya membuat kalkulasi ya, berapa idealnya yang kita perlu tambahkan kapurnya untuk menaikkan pH-nya, dan berapa desinfeksinya untuk pembersihan ini gitu ya. Oke, kita lanjutkan pada ini poin 5 ya. Berarti kalkulasi yang pertama, kita hitung kebutuhan CaOH 2 kali ya, dalam rangka penaikan pH ya kan. Hal teknis yang kita perlukan adalah yang objektifnya adalah, misal di rumah kita punya tangki air 1000 liter ya. Kemudian
chemicalnya gunakan CaOH 2 kali. Nah, CaOH 2 kali ini MR nya adalah, dimana MR nya sama dengan 74 massa molekul relatifnya. Kemudian pH dinaikkan menjadi 8 ya. Sebetulnya di dalam air ya, kita mau naikkan pH menjadi 8 ya kan, harus ada pH awal ya mestinya ya. Misal pH air itu 5 ya kan, terus kita naikkan menjadi 8, pH awal 5 menjadi 8. Maka kita harus mengukur pH awal air dulu. Dengan berapa diukur pH? Boleh kita mengukur pH air awal. Lalu kita menghitung kebutuhan pH 8. Lalu selisihnya berapa kebutuhan. Tapi ini selisihnya sangat kecil ya. Di video saya sebelumnya sudah ada, kita hitung, memang selisihnya sangat kecil, 0,0 gitu, lebih kecil lagi. Sehingga ini kita abaikan, jadi kita buat langsung pH menjadi 8. Jadi delta pH-nya itu kecil sekali kalau dari sini. Jadi kita anggap pH langsung 8 gitu ya. Sehingga diabaikan. Jadi karena delta dari 5 ke 8 ini kecil, delta pH-nya, maka sehingga kita abaikan dalam perhitungan. Nah, coba kita akan hitung kebutuhannya ya. Yang pertama kita menghitung pH. pH yang kita akan hitung adalah sama dengan 8. Maka kalau pH 8 artinya kita menentukan pOH-nya sama dengan 14 min 8. Ini rumus ya untuk penghitungannya. Maka sama dengan 6 pOH-nya. Maka selanjutnya kalau pH-nya 6, maka konsentrasi OH- berapa? Maka kita tanya konsentrasi OH- sama dengan min log bukan min log ya, sorry, kita coret dulu. OH- sama dengan 10 pangkat min pOH ya kan. Maka konsentrasi OH- menjadi 10 pangkat min 6. Karena tadi pOH-nya 6, maka 10 pangkat min 6 molar, mol per liter ya. Nah, selanjutnya kalau ketahuan OH- 10 pangkat min 6, maka kalau kita lihat reaksi ionisasinya, dari CaOH 2 kali yaitu
CaO 2 kali akan berubah dalam air menjadi Ca2 plus OH minus 2. Ini kuah. Nah, jadi tadi konsentrasi OH itu 10 pangkat min 6, maka di sini kita tulis 10 pangkat min 6. Kalau ini 10 pangkat min 6 ya. Maka CaOH ini kan 2 kalinya daripada CaOH. Maka CaOH yang benar setengah dari OH. Jadi ini 2, ini 1. Nah, kalau ini 10 maka min 6, berarti ini adalah setengah kali 10 pangkat min 6. Ya. Ya, jadi konsentrasi CaOH-nya adalah setengah kali 10 pangkat min 6 yang diperlukan. Lalu berapa? Sekarang kita menghitung berapa mol. Kita akan hitung di sini lanjutannya. Mol dari CaOH 2 kali berapa? Ya, berarti mol CaOH 2 kali sama dengan molaritas dikalikan volume. Molaritasnya berapa? Ini molaritasnya yaitu setengah, berarti setengah kali 10 pangkat min 6 kali volumenya berapa? Volumenya 1000 liter. Hasilnya adalah 0,5 kali 10 pangkat min 3 mol. Ya. Lalu berapa gram CaOH 2 kali yang diperlukan? Yaitu molnya dikalikan massa molekul relatif, yaitu 0,5 kali 10 pangkat min 3 dikalikan 74 sama dengan 37 kali 10 pangkat min 3 miligram. Kok miligram, gram ya, gram. Kemudian karena ini gram, maka sama dengan berapa? Kalau dibagi 1000 berarti 37 miligram. Jadi kita menimbang 37 mg CaOH 2 kali, kita masukkan ke dalam tangki air 1000 ml, kita aduk. Selesai. Itu akan pH-nya akan naik menjadi 8. Ya. Jadi 37 mg
CaOH 2 kali, dimasukkan ke dalam tangki air 1000 liter, diaduk rata. Sehingga menghasilkan pH air sama dengan 8. Ya, di sini kita menghitung kebutuhan CaO3 CaOH 2 kali ya, CaOH 2 kali. Nah, selanjutnya kita akan mengkalkulasi nomor 2 ya. Kebutuhan desinfektan NaOCl atau desinfektan ya. Nah, NaOCl ini bisa dibeli juga di toko kimia. Nah, biasanya kadar yang ada adalah 12,5%, bentuknya cair ya, sodium hipoklorit. Nah, kalau kita hitung maka kita akan tadi sama, hal-hal teknisnya adalah volume air 1000 liter. Yang kedua, kadar Cl di pasaran itu sama dengan 12,5%. Lalu kebutuhan ini ya, apa namanya, nah sesuai Permenkes RI nomor, jadi ini sesuai dengan Permenkes nomornya 492 ya, Menkes per bulan 6 tahun 2010 bahwa kadar klorin bebas atau residu ya, ini yang tertinggal di dalam air itu maksimal 5 mg per liter, maksimal 5, tapi sebenarnya udah terlalu ya, sebaiknya kita kurangi jadi tidak terlalu besar, karena klorin ini juga termasuk radikal ya. Kalau sampai di dalam kita minum masuk ke tubuh kan, memang ini sesuai Permenkes 5, maksimal 5, berarti boleh sebaiknya kita turunkan, jangan sampai maksimal ya kan. Makanya misal kita turunkan, jadi kebutuhannya kita buat standar lebih aman. Jadi fungsi dari desinfeksi ini adalah yang untuk membunuh atau mengoksidasi materi dalam air ya. Itu berapa ppm ditambah dengan residu. Nah, residunya ini 5 ppm maksimal, tapi lebih aman supaya tidak terlalu berasa klorin, maka saya turunkan maksimal 1 ppm, 1 mg per liter maksimal. Lalu untuk membunuh kira-kira berapa? Ini berdasarkan pengalaman.
saya buat 5 ppm di sini, miligram per liter. Jadi yang untuk membunuh itu 5 gram per liter ditambah residunya yang tertinggal itu 1 mg. Jadi total klorin dibutuhkan adalah 6 ppm atau 5. Jadi kan 5 plus 1 miligram per liter. Kita kalikan volume tangki 1000 liter, kita kalikan kadarnya 12,5%, berarti ngitungnya supaya kembali 100% dibagi 12,5, 100 per 12,5 ya kan. Jadi ini 6, ini kita coret 6 kali 1000, 6000 dikali 100, 600.000 dibagi 12,5%, itu hasilnya 6 kali 1000 kali 100 per 12,5. Ini hasilnya 48.000 miligram. Nah, kalau kita ubah menjadi gram dibagi 1000 jadi 48 gram. Karena BJ-nya 1 kurang lebih ya, maka ini sebenarnya identik dengan 48 ml. Jadi kita ambil ya. Jadi Jadi 48 kita menimbang pakai alat ukur ya, ambil 48 ml NaOCl, kemudian dituang dalam tangki tadi, kemudian diaduk merata, maka akan insya Allah semua materi dalamnya akan teroksidasi, hilang, baunya akan hilang, dan residunya tidak terlalu tinggi, tertinggal 1 ppm sudah cukup. Nah, air kita mungkin sudah siap untuk dikonsumsi, jadi lebih segar dan tidak menimbulkan rasa ataupun bau-bau yang aneh-aneh. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.